Hai Cuan Troopers, ketemu lagi sama saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan gimana kabar Porto hari ini? Kalau kita lihat marketnya hari ini menolak berada di level 6.600 ya, karena IHSG-nya ditutup di zona hijau ya, setelah di sesi 1 sampai sesi 2 itu mayoritas berada di zona merah. Level low-nya ini angkanya 6666.4 ya untuk indeks harga saham gabungan, the lowest for today intraday gitu ya. Untuk yang higher-nya, yang the highest itu ditutup di 6754.5 dengan turnover 11,7 triliun. Ini lumayan lah ya kalau dibandingin dengan hari-hari kemarin sepanjang pekan ini, dan membukukan net foreign sale 1,36 triliun rupiah di all market. Year to date sampai di akhir Oktober ini pas banget ya hari Halloween. Happy Halloween buat yang lagi mau party ya, tapi jangan lupa sebelum party nonton kita dulu ya tentunya, supaya besok tahu mau beli saham apa. Di hari Halloween ini dari Januari sampai 31 Oktober net foreign sale total udah 11,95 triliun rupiah. Kalau kita lihat secara month to month di akhir Oktober, IHSG itu melemah 2,72% untuk bulan Oktober. Memang rada horor ya, agak mirip-mirip dengan Halloween. Tapi kita harap tentunya dengan koreksi yang dalam ini ada banyak emiten-emiten blue chip yang bisa diserok. Nah, tapi nanti sahamnya yang mana ini yang saya mau tanyain sama Om Ben. Karena kalau saya sukanya ngelihat yang blue chip nih ya. Kalau yang turnover gede hari ini ada BCA, koreksi 1%, BMRI 0,8, BBRI 0,8 juga, Aman Mineral akhirnya koreksi 3,7 ya. Ini aneh, biasanya soalnya Aman itu hijau ya. Aman Mineral aman ya aman gitu gerakannya. Most probably di bulan Oktober untuk Aman Mineral kebanyakan di zona hijau. Nah, ini apa namanya? Menarik juga untuk kita perhatikan. Untuk harga emas, kalau saya lihat di sini sudah menyentuh angka 2000 lagi per troy ounce. Emiten-emiten emas juga mungkin menarik. Untuk rupiah, di sini rupiah bertahan di 15.867 atau melemah 0,02 ya. Siapin pertanyaan kalian semua untuk Instagram Live pada malam hari ini. Ada yang nanya Om Ben belum masuk. Om Ben udah masuk, tapi kita recap dulu ya bro ya. Pertanyaannya jangan lupa dimasukin di kolom question and answer di sini ya, karena nanti akan kita tanyain langsung ke Om Ben dan akan dijawab langsung. Dan bagi siapapun yang screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini dan juga di tag ke Om Ben, di tag ke Sukor Sekuritas, di tag juga ke saya, ada 3 ya, berhak mendapatkan buku investing ya, The Art of Investing. Ini adalah buku yang baru kita rilis di 14 Oktober kemarin. Kalau di Gramedia udah ada sih ya, di Gramedia. Gramedia harganya 14.000, 150.000, tapi buat yang beruntung ini nanti 2 orang aja ya, 2 orang berhak mendapatkan buku The Art of Investing ya. Jadi di screenshotnya nanti aja pas ada Om Ben, jadi lebih bagus dia fotonya. Saya coba langsung nih, saya invite Om Ben ya. Oke, silakan di approve Om Ben. Oke, halo, Halo, malam, malam Om Ben, malam, malam. kabar sehat, Sehat, sehat. mantap. Habis jalan-jalan mahal nih kayaknya kemarin nih Om Ben. Iya, ya, Iya, habis saya jalan-jalan. eh, eh, saya cuma lihat dari ininya aja, storynya aja seru banget ya Om Ben di US gitu ya. Maksudnya di US itu kondisinya tetap gimana ya, tetap oke-oke aja walaupun kondisi ekonominya ini suku bunga tinggi dan lain sebagainya gitu ya Om Ben. Boleh nggak sih diceritain eh, vibe-nya di US itu gimana? Ini kan soalnya kita cuma tahu dari ngelihat angkanya gitu kan, dolarnya makin menguat gitu, suku bunganya tinggi. Tapi kondisi sebenarnya di US tuh gimana sih Om Ben? Kalau di US menurut saya kalau di kota besar, saya kan Mm-mm. kota besarnya kan saya Ya. cuman yang paling gede di New York ya, selain di Orlando sama Mm-mm. Miami. Cuman Florida kita nggak bisa ngomong karena Florida ini tempat orang kaya kumpul ya. Jadi di Miami itu Oh.
orang kayanya kumpul di sana semua ya. Kita ngerti kayak Lionel Messi pun ada di sana. Jadi ini bener-bener tempat orang kaya ya. Jadi kayak resort-resort seperti itu. Dan di Miami itu cukup mahal ya, cukup mahal karena memang ya tempat orang kaya. Tapi di New York kalau saya lihat memang kalau orang yang memang memiliki ekonomi bawah itu susah bener ya. Bahkan saya sempat miris juga lihat ya orang tidur di trotoar. Jadi ini Hmm. di Times Square ya, yang literally kalian lihat ya Times Square dengan neon neon sign-nya, LED-nya yang di mana-mana banyak sekali ada ratusan. Itu turis di mana-mana lalu lalang tuh di samping di trotoar pinggir itu ada orang tidur, udah tidur gitu aja pakai jaket dan itu mengenaskan sekali. Bahkan mereka juga ya orang-orang yang kayak minta-minta kan kalau di Indonesia kan mintanya kan langsung ya datang ya. Kalau di Iya. sana kan enggak, di sana pakai tulisan ya. Pakai tulisan mereka sedikit banyak bilang bahwa ya mereka mencela presidennya Hmm. Pak Biden ya. Jadi mereka bilang fuck of Biden begini hidup kami susah dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang Hmm. terjadi dan memang ya kalau kita lihat tingkat homelessnya di sana itu menurut survei juga semakin naik, semakin tinggi. Makanya US Oh. sekarang kan sedikit dalam tanda kutip sedikit lebih berbahaya daripada dulu ya, karena memang ekonomi Hmm. mereka lagi susah ya dan bahkan pemerintahnya pun kemarin sempat shutdown kan di sana kan karena memang Iya, nggak bisa tahu. bayar biaya operasional dan lain sebagainya. Ya cuman beruntung saya ada di East ya di East Coast. Saya dengar dari beberapa teman yang di West Coast itu lebih parah lagi keadaannya ya. Di West Coast lebih parah Hmm. lagi. Ya seperti LA, San Francisco itu jauh lebih parah dan di sana cukup rasis dengan orang Asia sejak sejak pandemi ya. Jadi lebih berbahaya dan kelihatan banget ya di LA sama SF katanya tingkat orang stresnya sangat tinggi sehingga pemakaian narkobanya gede banget. Bahkan katanya ya saya nggak ngerti karena saya nggak di sana katanya jarum-jarum suntik untuk ya narkoba itu sampai berserakan di jalan dan orang banyak ya ya begitulah ya itu banyak banget ya tapi saya merasakan di New York dan memang sebenarnya kan saya baca banyak literasi ya soal Amerika karena saya pertama ke Iya. Amerika ya jadi kan katanya di sana kan bahaya dan lain sebagainya saya cukup parno kan waduh ini takut nih gimana nih di Amerika pertama kali katanya rasis dan lain sebagainya. Jadi saya banyak baca literasi dan saya memang mencari tempat stay yang di Times Square di daerah Manhattan itu yang paling aman katanya. Jadi ya udah, saya nggak ke tempat yang aneh-aneh lah pokoknya karena takut kan, takut Hmm. juga kan. Kalau semakin malam juga sepi. Ya itu yang terjadi di Amerika. Jadi memang memang keadaan di sana ekonominya berat aja ya berat Hmm. dan ya memang Hmm. sebenarnya apa ya mahal sih kita bersyukurlah kita tinggal di Indonesia menurut saya ya di sana itu memang Hmm. benar-benar berat ya kalau di kota besar tapi ya kalau di Indonesia kita masih bersyukurlah ya masih murah. Iya betul sih ya Om Ben ya. Jadi ternyata kondisi di lapangannya ini beda dengan apa yang kita bayangin juga ya. Nggak semuanya itu seperti yang kita bayangin ya kayak kayak negara maju semuanya pasti nggak susah dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada lah ya pemandangan-pemandangan kayak gini. Ini menarik nih. Dan juga untuk teman-teman ya, untuk teman-teman jangan lupa pertanyaannya nih masukin ke kolom question and answer. Jangan lupa juga untuk screenshot IG Live kita pada malam hari ini, tag ke Om Ben, tag ke Skor Sekuritas dan juga tag ke saya untuk mendapatkan buku The Art of Investing secara cuma-cuma. Di dalam buku itu juga ada cerita tentang pengalamannya Om Ben gitu ya. Pengalamannya Om Ben selama di pasar modal itu seperti apa. Nah, ini kita sekarang dari US kita balik ke market Indonesia nih, Om Ben. Ngelihat market belakangan ini Om Ben sempat mantau nggak sih ngomong-ngomong nih sambil jalan gitu, sambil jalan di US sempat mantau-mantau nggak nih Iya, market di iya. Indo? Saya sempat mantau ya. Jadi karena di US itu kita kan mulai trading jam 9 malam ya. Ketika Mm-mm. di US saya berarti sorry jam 9 pagi. Kalau di US jam 10 malam. Jadi saya masih bisa mantau satu sesi ya. Tapi kan sesi dua udah terlalu larut, saya harus tidur kan. Saya mantau. Cuman memang tidak bisa fokus ya karena cuma satu sesi aja per sesi aja seperti itu. Oke, 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 oke. Nah, kalau Om Ben lihat, ini kan dari market kita ya, kalau kita perhatiin di bulan Oktober ini rada horor ya, melemah 2,7% gitu, di tengah berbagai macam sentimen-sentimen yang berjalan ya gitu, Om Ben ya. Nah, eh, kira-kira nih ya Om Ben,
apakah tren yang kayak gini nih bakal berlanjut nih untuk domestic market kita gitu. Tadi aja udah sempat ke 6.600 tuh. 6.666 gitu. Nah, ini tren turun-turun gini nih bakal berlanjut nggak nih menurut Om Ben? Menurut saya bisa jadi hari ini adalah bottoming-nya ya, karena kalau kita lihat candle-nya juga begini ya, juga juga Mm-mm. hammer ya. Dan ya kita kita ngerti ya, ini ada potensi bahwa rupiah menguat ya, rupiah menguat lagi, dan dengan adanya transaksi bond ya, kalau nggak salah hari ini yang cukup gede, Mm-mm. uh, itu menunjukkan bahwa ada inflow buat market kita gitu loh ke depannya, karena memang sudah mulai mulai mereda. Dan ya kita ngerti kenapa koreksinya dalam, ya jelas ya, ketika harga dirasa mahal Mm-mm. oleh big player, oleh asing ya, maka mereka akan jualan, karena kan ya memang kita ngerti ya IHSG kita ini sudah di level jenuh gitu loh, dan tidak ada sentimen-sentimen baru yang mendukungnya lagi ya. Jadi mereka mau nggak mau akan berjualan. Dan yang harus kita ngerti sekarang adalah Mm. ada perubahan di market. Perubahannya apa? Kita ngerti brand sekarang ada di market nomor 3 hari ini ya. Per Iya. hari ini nomor 3 brand. Ya. Nah, ini menyebabkan sedikit terjadinya peta perubahan. Artinya apa? Mm. IHSG kita ya, walaupun asingnya keluar, tapi kalau brandnya ini masih dijaga, ya ada potensi IHSG kita akan tetap masih kuat ya, nggak terlalu Mm. ancur-ancur banget. Tapi kalau sampai nanti brandnya koreksi, ya ini jadi problem buat buat indeks kita secara keseluruhan ya, karena dia market nomor 3 ya, dan juga ada aman kan ya. Jadi itu Mm. ada pemain baru lah ya dari market kita, selain saham-saham yang didominasi oleh asing ya. Kita ngerti bahwa brand dan aman ini dominasinya pemain lokal ya, bandarnya bandar Iya. lokal. Tapi sedangkan yang lain kayak BBCA, BBRI, ya ASI Telkom, itu BMRI Mm. bandarnya asing. Jadi ini ada sedikit perubahan di dalam market market kita ya. Jadi ya saya Mm. berharap kalau ada saham IPO dari konglomerasi yang baru ya bisa kayak brand ini ya. Jadi supaya at least ketika asingnya jualan, ya istilahnya nggak ancur-ancur banget. Jadi IHSG kita ini akhirnya bisa dikuasai ya 50-50 lah, dari lokal dengan asing ya. Kalau selama ini kan mengandalkan asing terus ya, asingnya inflow ya IHSG kita bakal naik, kalau asingnya outflow juga bakal jeblok kan. Tapi dengan adanya brand ya aman ya, siapa tahu ada ke depan ada IPO besar lagi yang bisa masuk market 10 besar lah ya, atau 5 besar ya, menurut saya akan membuat IHSG kita lebih kuat lagi. Seperti Mm. itu. Oke, 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 menarik Omen. Jadi udah bukan Goto aja ya. Kalau kemarin kan sempet tuh ya, Goto itu kayaknya kalau dia turun, IHSG juga ikut turun gitu. Sekarang ada brand, ada juga aman gitu Iya, ya. iya, iya. Sebagai penyeimbang indeks lah ya kita bilangnya ini supaya indeksnya nggak jeblok-jeblok banget. Soalnya kalau saya lihat ini kan big banks-nya hari ini koreksi ya, koreksi BCA aja di atas 1%, yang lainnya di bawah 1%. Nah, kalau ngelihat market yang kayak gini, Om Ben, apakah ini market yang bagus sebenarnya untuk tetap bisa scalping? Saya rasa tetap bagus ya. Jadi kalau kita Mm-mm. ngomong scalping ya, ini market apapun juga masih oke, kecuali memang waktu itu sentimen marketnya jeblok banget ya, hancur banget, saham Mm-mm. gorengan hancur, big caps hancur, semuanya hancur ya. Tapi kan ini kan kita sekarang ya, contoh hari ini BRPT aja naik 11% ya, artinya tetap ada peluang untuk scalping. Jadi scalping sekarang nggak melulu di gorengan, tapi di saham-saham yang lagi digarap ya, seperti brand, kemarin ada Cuan, ada PTRO ya kan, hari ini ada BRPT, itu kita masih bisa dapat peluang untuk bisa scalping di sana ya, seperti itu. Jadi menurut saya kalau Oke, oke. ngomong apakah scalping masih ada chance-nya, ya sangat besar sekali, dengan sekarang kan beragam marketnya ya. Memang market belum seramai di waktu pandemi atau sebelum pandemi ya, tapi at least menurut saya udah membaik banget lah dibandingkan yang kemarin-kemarin. Chance masih ada, cuman memang kita dituntut lebih sabar dan lebih apa ya, lebih kuat lagi psikologisnya. Karena kalau nggak kuat, capek. Karena ya kita ngerti marketnya begini. Yang bikin capek terkadang adalah Mm-mm. ketika kita mantau sebuah saham yang terbang saham lain, dan yang terbang ini terbangnya gila-gilaan. Kita ngerti kemarin ya, dalam beberapa hari aja dari 2.400 sudah jadi 5.000 kan. Nah, kalau nggak dapat Iya, cuan benar. kan rasanya aduh ini kesel gitu loh. Ya, tapi ya itulah yang Mm. jadi market kita. Jadi kita harus benar-benar lebih melihat market secara keseluruhan. Nggak bisa cuman di gorengan aja atau di big caps aja, tapi yang lagi in mana, inflow mana, ya kita harus bisa Mm-mm. bisa masuk di sana seperti itu.
Menarik, menarik. Ini tadi ada John Troopers yang bilang kalau viewersnya tembus 1.000 kasih kisi-kisi saham Om Ben katanya. Ini udah 652. Sedikit lagi baru dikasih kisi-kisi sama Om Ben nih. Ini kita muter-muter dulu ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya dari Cuan Troopers. Ada Cuan Troopers yang nanya, ini menarik sih ya. Kita lihat. Nah, kalau ada yang nanya tips, tapi tipsnya nanti belakangan ya. Nah ini menarik nih Om Ben. Cluenya bisa jalan-jalan scalping tapi tetap cuan. Sebenarnya begini, uh, sebenarnya begini teman-teman. Jadi gini, kita itu untuk trading ya kita harus ngerti kita itu punya formula trading yang seperti apa. Itu harus dulu. Jadi kalau teman-teman pingin profit konsisten atau pingin bisa survive di market, at least teman-teman ngerti bahwa teman-teman memiliki kemampuan di mana. Ya, misalnya teman-teman memiliki kemampuan menganalisa fundamental yang cukup oke sehingga bisa jadi investor seperti itu. Atau teman-teman memiliki kemampuan charting yang bagus ya, TA yang bagus, melihat TA atau melihat inflow dan lain sebagainya. Itu yang harus kita miliki. Jadi teman-teman perdalam aja skillnya dulu ya, perdalam aja skillnya. Setelah skillnya kalian cukup oke, nah kalian bisa mengadjust. Saya pun kemarin akhirnya mengadjust ya. Ingat saya kemarin cuma trading di satu sesi aja, artinya saya harus mengadjust gitu loh. Nah, tapi terkadang itu saya juga kebangun closing market di sini jam 4 sore, jam 5 pagi di sana. Terkadang saya tuh jam setengah 5 tuh bisa kebangun. Ya mungkin karena kepikiran market ya nggak tahu mikirnya di mana atau badannya masih bereaksi dengan market. Nah, ketika saya bangun terkadang saya cari waktu kemarin saya pergi itu banyak saham-saham 50 yang bangun kan. Ada chance untuk bangun ya atau ada saham-saham yang mendekati arah. Terkadang saya udah terlanjur kebangun lihat market ya udah kan ya 15 menit lah saya mantau market, saya biasanya masuk di saham-saham yang berpotensi arah ya, yang saya lihat secara chart keseluruhan hari itu dijagain di area tertentu dekat-dekat arah tapi dijagain terus. Nah, saya biasanya coba masuk bertahap di sana. Nah, ketika arah, nah kan bisa saya bisa trading sesi satu. Saya tradingnya begitu. Jadi saya trade di arah hunter atau saya besok paginya saya mencari saham-saham mana yang kemarin ada inflow besar ya. Atau saham-saham gocap mana yang berpotensi bangun. Ya, ketika bangun saya tumpangin, biasanya seperti itu. Jadi trading saya hanya sesi satu itu hanya pagi, paling setengah jam, maksimal 1 jam aja. Setelah itu market sepi lagi. Itu yang terjadi. Itu pilihan saya yang pertama. Jadi saya harus melihat tren marketnya itu maunya kemana. Ya, saham-saham mana yang lagi happening ya seperti itu ya. Nah, itu yang saya pakai. Atau yang kedua, memang saya benar-benar nge-swing. Ya, saham-saham apa yang memang lagi uptrend, ya lagi ada info bagus dan saya swing ya saya masuk di sana dan ya sabar nunggu beberapa hari kemudian setelah naik saya lepas. Yang kemarin saya dapat banyak itu dari DOOH ya kan, DOOH kan dari 100 kan sempat ke 200 ya, itu lumayan baru masuknya nggak bisa banyak banget tapi lumayan lah ya, paling nggak dapatlah profit seperti itu. Nah, itu ya itu yang saya lakukan. Jadi mau nggak mau ya saya harus adjust ya, saya harus adjust. Nah, dengan seperti itu ya puji Tuhan ketika saya kemarin pergi ya masih bisa menghasilkan profit ya, lumayan lah buat jajan-jajan dan bisa ya untuk jalan-jalan di sana seperti itu. Mantap, mantap Om Ben. Kayak iya, ini yang tadi Om Ben bilang itu make sense sih ya. Kayak badannya itu bereaksi ya. Gimana jam biologis badannya ngikut jam opening market Indonesia masihan ya Om Ben. Jadi Iya betul. kebangun langsung untuk trading. Oke, dan harus adjust itu berarti tipsnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga nih Om Ben tentang metode untuk ini cara screening dan juga entry di saham gorengan sebelum momentum rame gitu. Gimana ini Om Ben? Apakah memang ada metode screening dan juga scalping G2 gitu? Atau ini sebenarnya custom ke masing-masing orang? Nah, begini, kalau kita ngomong tadi kan tanya bagaimana cara scalping di saham yang belum bergerak. Artinya itu bukan scalping sebenarnya. Itu lebih ngomong arah swing pendek ya. Jadi misalnya saya melihat ada sebuah saham yang memang ada di area support ya dan artinya bagus. Saya akan mencoba untuk cicil beli ya. Cicil beli bertahap. Ya, kadang-kadang baru beli dikit terbang ya sudah. Saya cuma dapat dikit. Kadang-kadang dibawa ke bawah saya cicil beli dan memang kemarin itu waktu pergi saya cuma ngandalin yang namanya automatic order.
Ya, jadi saya pasang Mm-mm. stop loss dan terkadang saya lupa TP. Saya yang kegagalan pertama yang bikin saya loss lumayan itu ada di saham Mari waktu itu. Oke. Waktu itu Mari itu saya beli di area 124, 120. Saya dapat waktu itu ya udah saya pasang trading stop, saya pasang stop loss, tapi saya nggak Iya. pasang auto sell TP. Ketika saya Oh, bangun, oke oke. Mari itu tertingginya 139. Artinya saya average 124, tadi 139 itu saya masih ingat hari Jumat itu. Waktu itu saya kebangun market hampir close, Mm-mm. harganya 128. Nah, saya waktu itu mencoba mengambil spekulasi. Oke lah, spekulasi siapa tahu Erick Thohir maju kan di hari Seninnya kan. Tapi ternyata kan Gibran yang maju. Nah, itu saya loss itu. Saya loss lumayan banyak itu. Saya masuknya nggak banyak banget. Saya masih ingat saya masuk Mari itu mungkin cuman masuk berapa ya waktu itu? Kalau nggak salah nggak sampai 100 juta. Saya cut loss. Oh, berarti saya masuk 100 juta. Saya cut loss itu 25 juta berarti. 25% kan ARB kan ya waktu itu ya itu big fail-nya yang saya cukup nyesel ya. Harusnya saya pasang trading stop tapi saya nggak pasang ya mungkin karena terlalu berspekulasi. Cuman itu jadi pelajaran buat saya. Tapi overall yang lain saya masih oke. Ketika kena stop loss pun terukur ya dan di saham lain kan nggak ada yang sesadis Mari ya tiba-tiba open ARB gitu kan. Yang lain kan masih cukup oke lah karena saya melihat itu tidak ada sentimen-sentimen yang aneh-aneh seperti Mari begitu ya, seperti yang merubah pergerakan banget lah. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya biasanya beli cicil bertahap, kemudian saya pasang stop loss, ya saya tinggal tidur. Ya saya tinggal tidur. Jadi saya nggak melihat volatilitas pergerakan harganya. Yang penting ada inflow-nya, yang penting areanya dekat area support saya berani beli. Karena resikonya kecil. Sedangkan upside-nya kan kalau naik kan lumayan. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi ketika naik ya udah saya misalnya cuma dapat 3.000 lot atau 4.000 lot ya udah naik saya cicil bertahap saya jual bertahap besoknya. Jadi dapatlah 10% berapa persen ya udah itu yang saya lakukan. Jadi nge-swing pendek karena itu menurut saya bukan scalping ya. Kalau scalping itu benar-benar contoh seperti ini. Hari ini saya scalping BRPT ya saya scalping BRPT. BRPT tadi sesi 2 terbang saya waktu itu lagi pergi sama temen lagi makan saya balik loh kok udah terbang. Nah, kemudian itu harganya udah nyentuh 1095 kalau nggak salah atau 1090. Kemudian dia turun dan sideways di 1080. Nah, itu saya masuk di 1080, 1085. Saya cicil di situ. Kemudian dia naik lagi jebol ke atas 1120, saya jual di 1120. Jadi saya dapat 1185 sampai 1085 sampai 1120. Itu scalping. Ya, itu murni 3% ya. Itu masuk ketika ada yang jagain harga ya. Karena biasanya pergerakan harga itu setelah breakout ya dia akan buat false karena pasti di area tertentu akan ada yang namanya seller. Ya, contoh seperti BRPT di area 1100 angka bulat kan ada sellernya pasti ya. Ketika mau naik kemudian turun lagi lah. Ketika turun itu baru ketika dia udah mereda ada sideways, saya bilang saya beli. Saya beli. Nah, kemudian saya udah ngukur nih. Saya udah rencana nyicil dari 1085 sampai 1070 tuh. Saya udah siap kalau turun ya udah saya beli lagi. Saya akan cut loss di bawah 1060. Nah, itu scalping. Jadi benar-benar scalping yang memanfaatkan market lagi rame seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang tadi teman-teman bilang beli sebelum rame ya berarti kita harus nge-swing. Kita harus punya kesabaran. Kapan geraknya kita nggak ngerti. Ya, terkadang saya beli geraknya bisa waktu itu saya beli saham satu. Saham satu itu saya nungguin hampir 1 minggu lebih pokoknya. Itu nggak gerak tuh dari harga 114, 115. Saya beli di 114 itu. Nggak gerak dibawa turun stop loss saya di 108 waktu itu saya average-nya 114 tapi nggak kemana-mana naik sedikit naik 120 turun lagi dan lain sebagainya karena saya melihat ini masih ada akum yang bagus. Nah saya jualannya kapan ketika kemarin yang terakhir yang breakout itu 137 ya kan high-nya kena suspend kedua saya jual sebagian di 130 131 saya masih ada sisa sedikit dan kena suspend 2 minggu ini ya udah itu yang saya lakukan. Jadi benar-benar punya kesabaran kalau mau membeli sebuah saham yang belum bergerak kalian harus punya kesabaran. Kalau nggak sabar biasanya kalian jual sahamnya terbang rata-rata. Nah ini jadi kendala. Jadi harus ngerti dulu, harus ngerti. Plusnya apa? Plusnya kalau kalian beli di bawah, upside-nya tinggi. Contoh kayak saya dari 114, saya jual 130, upside-nya tinggi. Tapi saya nunggunya 1 minggu. Nah kalian punya nggak kesabaran seperti itu dan money manajemennya harus uang yang benar-benar dingin. Artinya uang kalau kalian beli saham tersebut, kalian harus bisa punya cadangan dana lagi untuk beli saham lain ketika saham lain bergerak. Karena biasanya teman-teman ini beli di saham yang nggak bergerak, kalian beli seperti itu. Kemudian
ada saham yang bergerak yang nggak gerak kalian jual. Setelah kalian jual biasanya terbang karena kalian lupa beli lagi, ya. Jadi benar-benar teman harus pakai kesabaran. Tadi ada yang bilang harus modalnya banyak. Enggak, kita nggak berbicara soal modal banyak. Contoh seperti ini, kalian punya modal 1 juta pun kalian bisa, tapi memang lotnya kecil, ya kan? Lotnya kecil sehingga profitnya juga kecil. Bener nggak sih? Nah, kalian kadang-kadang berpikir, oh, saya punya uang 1 juta, ya udah saya all in di satu saham aja biar cepet. Tapi sahamnya nggak gerak. Nah, ini jadi problem lagi kan. Makanya menurut saya ya pembagian. Kalau kalian bilang loh, kalau modalnya banyak kan dapatnya lebih banyak. Oh ya jelas pasti itu. Karena kan kita punya resiko yang lebih besar lagi. Tapi kalau percuma juga kalau kalian punya 100 juta tapi kalian nggak punya pembagian money management. Artinya kalian cuma 100 juta kalian bagi dua 50-50 ya, masukin ke sebuah saham dua-duanya dan nggak gerak semuanya. Ada saham gerak kan ketinggalan karena kan nggak punya cash lagi. Nah ini kan problem lagi. Jadi menurut saya money management penting dan money management ini harus diimbangi dengan level kita apa ya greedy-nya itu nggak boleh terlalu tinggi karena kita berpikir wah saya pingin profit saya cepat gede. Nah itu yang problem lagi seperti itu. Gitu ya. Oke, paham. Iya ya, ini berarti yang paling pertama yang harus diperhatiin itu ngelihat sahamnya ini bergerak apa enggak. Dan ini logis banget yang Om Ben bilang ya. Jadi kalau sahamnya lagi nggak bergerak harus lebih sabar ya, karena itu bukan scalping memang. Ya harus lebih sabar sampai nanti dia gerak, baru mau beli lagi atau baru mau langsung dijual. Dan juga untuk saham yang bergerak ini ya, yang teman-teman cuan troopers harus punya dana lebih tentunya ya untuk bisa bertransaksi juga gitu ya. Jadi money manajemennya harus main yang money manajemennya harus main. Jadi ini juga bisa jadi salah satu tips menarik ya untuk teman-teman bisa scalping gitu ya di beberapa saham. Nah, teman-teman jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke saya, tag ke Sukor dan juga tag ke Om Ben untuk mendapatkan buku The Art of Investing yang di dalamnya ada Om Ben dan juga rekan-rekan key opinion leader influencer di bidang pasar modal ya yang terkini. Soalnya kita baru terbitin di 14 Oktober 2023. Nah, Om Ben ini yang nonton ternyata sudah di atas 700-an ya kayaknya. Boleh nih kita bahas-bahas tentang saham-saham yang menarik dan juga emiten-emiten yang mana yang bagus sebenarnya untuk di scalping gitu ya. Dan nah ini saya coba coba satu deh. Ini baru brand ya yang tadi kita bahas ya Om Ben ya. Ada Telkom dan juga MTEL nih tambahannya. Oke, jadi bahas apa tadi? Berarti Telkom sama MTEL ya? Iya, Telkom sama MTEL kan brand tadi udah dibahas sama Om Ben. Oke, Telkom ini kalau dari TA-nya sih Telkom sebenarnya udah breakdown ya, udah breakdown. Ada potensi technical rebound sih sampai ya 3.600 lah kira-kira 3.600-an. Itu view saya ya, view saya ya. Saya belum ngecek apakah hari ini Telkom ini aslinya beli atau enggak. Cuman kalau dari TA ini sepertinya memang ini chartnya inverted, chartnya head and shoulder ya, head and shoulder dan jebol ke bawah ya. Kalau punya sih menurut saya kalau teman-teman average-nya atas ya siap-siap sell on strength aja sebenarnya sih seperti itu. Memang hari ini ada pantulan ya karena wajar ya karena udah jenuh banget jadi harus dipantulin karena kalau nggak dipantulin nggak ada yang mau beli nih ya. Jadi asingnya juga ngerti harus ada technical rebound, ada markup sedikit. Tapi menurut saya kalau nggak bisa lolos dari 3650 ke atas ya Telkom bakal berada di zona downtrend ya. Hati-hati aja. Itu Telkom. Kalau MTEL ini sekarang ada di area support ya, ada di area support. Supportnya di sekitar 620, 600 di area situ ya. Sellernya masih gede kalau saya lihat ya, sellernya masih gede. Kalau misalnya dia nggak bikin new low lagi, ada potensi reboundnya sampai di 640 lah ya kira-kira. Cuman saya belum ngecek broksumnya ya hari ini ya, saya belum ngecek broksumnya hari ini. Cuman yang saya lihat itu di 640 itu area resist dan berharap jangan bikin new low lagi ya, karena hari ini walaupun marketnya hijau, tekanan jualnya pun masih tinggi menurut saya ya, seperti itu. Itu kalau dari saya ya teman-teman ya.
Oke, siap, siap, siap. Nah, ini ada banyak banget tips dari tadi ya, sudah di-sharing sama Om Ben. Ada beberapa saham juga yang sudah kita bahas. Buat yang telat join Instagram Live kita pada malam hari ini, jangan lupa nanti nonton lagi via Instagramnya Sukor Sekuritas, via YouTube, dan juga via Spotify. Gitu ya, akan nanti kita upload lagi tentunya. Dan Om Ben, ini ada yang nanya, AirTags banyak banget nih di kolom komentar nih. AirTags gimana? AirTags gimana katanya. Boleh dong ini Om Ben diceritain. Oke, kalau AirTags ini menurut saya dari chartnya ya, dari chartnya teman-teman bisa buka TA-nya aja dari chartnya itu. Kalau view saya ya, ini view saya ya, ini view saya beberapa kali ada rejection ya, ada dijagain rejection di area 388 sampai 394 ya, termasuk hari ini ya, turun sampai Ya, 394, kemudian mantul lagi dan balik lagi di area 410 ya. Jadi area beli terbaik sebenarnya ada di area 396 sampai 388. Itu area nawar pelitnya ya di situ. Cuman kalau memang dari infonya hari ini, infonya bagus banget. Hari ini ada net buy gede. AirTags coba saya lihat hari eh, ini. Hari ini ada net buy dari KI ya, broker KI sebanyak 32.000 lot di area 400. Berarti let's say misalnya KI ini apa ya, dia ada dana masuk seperti itu ya, maka harga menurut saya nggak akan turun dari 400 ya, karena jelas ya average-nya yang baru dari big player-nya ini di harga 400 seperti itu ya. Cuman kita harus lihat beberapa hari bagaimana ya, beberapa hari bagaimana. Cuman ya itu dari menurut saya begini, kita harus menggabungkan mm, antara chart ya, antara chart TA dengan Broksum ya, dengan Broksum ya. Dan ini jelas bahwa ketika ada yang beli di harga 400 dan TA-nya pun nawarnya di 394, 388 ya, berarti cukup berimbang ya. Artinya memang di bawah 400 itu selama tidak ada buangan yang besar itu adalah area beli yang bagus. Menurut saya seperti itu ya. iya. Kalau ngomong targetnya, ketika dia bisa break dari 420 ya, bikin higher high ya berarti ya. Kemarin high-nya kan di 420, hari ini 424, tapi nggak kuat, langsung koreksi karena ya IHSG juga merah mungkin ya. Mm, Ketika bisa higher high 420 ya, next-nya bisa di area 430 sampai 444 ya. Itu target pendeknya ya. Kalau ngomong teman-teman suka kadang-kadang target panjang halunya berapa ya. Kalau ngomong halu ini ada gap di 490 ya, itu bisa jadi area panjangnya. Cuman ya kembali lagi kalian punya kekuatan nggak untuk menahan ketika harganya bergerak volatile ya, karena kita ngerti IHSG sekarang mm, harganya cukup volatile. Ya itu AirTags menurut view mm. saya ya teman-teman ya. Oke, noted, noted Om Ben, keren, keren. Soalnya memang belakangan AirTags-nya kan rame kan ya gitu, ditransaksikan juga oleh para investor dan juga cuan troopers gitu ya. Ini kita kasih view-nya seperti apa dari Om Ben. Jadi jangan lupa nanti kalau ada yang kelewatan ya, nontonnya via Instagram Sukor, YouTube dan juga via Spotify Sukor Sekuritas. Oke, Om Ben, hari ini baru baru ada satu emiten nih yang melantai di bursa, ada UDNG. Nah, kalau scalping di saham yang baru IPO, gimana tuh Om Ben? Oke sih sebenarnya ya, saham baru IPO itu ada plusnya. Plusnya adalah kita dari Broksumnya aja udah kelihatan ini saham mau arah kemana. Kalau kita lihat hari Mm, ini ya, UDNG itu diborong oleh broker CP ya, gede banget belinya 4,1 miliar atau 369.000 lot ya, saya lihat di Broksumnya. Yang jual rata-rata retail ya, YP, ada ZP, PD, XL dan kawan-kawan. Artinya mm, dan saham ini dikunci arah ya, dan anteng arahnya, artinya nggak kebuka-kebuka, berarti memang CP ini benar-benar ngeborong semua yang ada di market. Nah, kalau begini bagaimana ya, besok akan potensi arah. Menurut saya seperti itu. Dan besar kemungkinan besok langsung kunci arah lagi. Karena ingat ini saham akselerasi. Nah, kalau mau mm, masuk dalam begini bagaimana ya, ini udah teman-teman harus siap aja, siap mental aja. Siap mentalnya gimana? Seandainya ya teman-teman nggak dapat, kalian FOMO kekunci ambil di arah, kemudian bandarnya iseng ya, dalam arti dibuka kemudian di jarum, mungkin mereka mau beli lagi di mm, bawah ya, teman-teman harus siap untuk money manajemennya aja. Tapi kemungkinan besar menurut saya kalau CP nggak ngebuang barang ya, kemungkinan besar bakal kunci arah lagi ya. Cuman ya kita nggak ngerti ya, karena kan di market kan besok kita nggak bisa lihat di Broksum ya iya, apakah CP beli atau CP sell ya. Tapi ya itulah, kalau kita ngomong
ini saham akselerasi dengan kenaikan yang cuma 10%, artinya sekarang harga 110 kan, berarti kan ya 110 besok naik arahnya 121 tuh bisa cepat banget langsung kunci arah seperti itu ya. Jadi ya eh, benar-benar harus siap ya, harus siap Mm-mm. seperti itu. Oke, oke, oke. Mantap, Om Ben. Ini ada juga yang nanya nih, dari eh Cuan Troopers kita, banyak juga ditanyain di kolom komentar tadi Om Ben bahas STRK katanya. Ini gimana nih? Karena kayaknya belakangan STRK jadi rame nih, Om Ben. Iya, iya, iya. STRK Heeh. hari ini arah ya, hari ini arah. Cuman kalau kalian Iya. perhatikan dari historical STRK, ini saham agak serem. Ya, serem, Hmm. bantingannya lumayan ya, jarum-jarumnya banyak ya. Kalau lihat dari chartnya ini jarum semua Iya. ya. Kadang-kadang arah nanti bisa bisa dibuka langsung ARB itu bisa banget ya. Seperti di tanggal 16 ini ya, naik kenceng ya ke atas, kemudian ARB begitu sampai di bawah Iya. diborong lagi, naikin lagi pelan-pelan. Nah, intinya di saham ini adalah kalau main di saham STRK, kalau misalnya ngejar di atas ya harus siap cepet, karena kadang-kadang kalau diguyur bisa kenceng banget ya, jangan ditinggal-tinggal ya, kuncinya seperti itu. Atau kalau mau memang tunggu reda dulu ya, karena kalau Mm-mm. udah arah begini ya, ini kan apalagi STRK udah all time high ini posisinya ya, sekarang di 406, udah break dari 380 kan all time high Mm-mm. sebelumnya. Nah ya udah, kalian harus kalau FOMO pun harus siap-siap, karena bandarnya terkadang agak gimana ini SRK ya. Hati-hati aja ya, hati-hati aja mainnya ya. Memang akumnya kenceng ya, akumnya kenceng ya, cuman ya, ini bandarnya agak agak serem menurut saya ya. Waspada aja ya SRK ya, seperti itu. Oke, 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 oke. Oke, Om Ben. Waspada untuk STRK. Dan ini, nah, boleh nggak sih kita bahas aman mineral nih, Om Ben? Karena tadi kan sempat dibahas sedikit ya, bahwa aman mineral ini juga sudah mulai diperhitungkan di 10 big caps gitu ya, dan juga bisa menjadi penyeimbang indeks gitu ya, bareng dengan brand juga. Brand tadi udah dibahas. Kalau yang aman mineral gimana nih, Om Ben? Boleh nggak sih kita Aman. scalping nih di aman? Oke, kalau aman ini hari ini koreksi ya, hari ini koreksi, tapi Iya, 3%. broker PT masih masih beli ya, masih beli, cuman ya karena ini mungkin harganya udah di atas ya, banyak yang jualan ya. Dan secara TA dia dua kali, berarti nggak kuat dari 6.800 ini. Kalau mau nada aman mineral, menurut saya area supportnya ada di 6.100-an. Ya itu area supportnya ya. Hmm, Kalian harus harus bersiap di situ ya. Kalau itu sampai jebol di bawah 5.875 itu bisa jadi double top ya. Jadi ya hati-hati aja ya, hati-hati ya. Tapi menurut saya sih masih ada kepentingan dijagain sih, mengingat bayarnya ini bukan retail juga ya, bayarnya kalau kita lihat bayarnya dominan di CC ya, dan memang CC ini penggerak harganya kalau saya lihat historikalnya ya. Jadi kalau mau mau cari entry ya terbaik di daerah 661 sampai ini ya, sampai 559 ya. Itu area-area nawar terbaiknya ya. Cuman kita nggak ngerti hmm. besok bagaimana ya. Saya sih lebih ke arah wait and see dulu kalau untuk aman mineral ya. Karena udah ya, kenaikannya udah tinggi banget juga sih ini. Jadi kalau misalnya koreksi ya Oke, wajar lah ya, seperti itu. Mm, mm. oke, oke. Jangan lupa pasang trailing stop juga, Cuan Troopers. Pakai juga advance order ya, ada di aplikasi Spot. Dan yang belum bertransaksi pakai aplikasi Spot, bisa join via eform.secoresecuritas.com. Sambil kita cari ini pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini saya tertarik buat ngebahas ini juga nih, Om Ben, yang Astra Internasional. Karena belakangan kan ASI kemarin sempat sentuh year to date low, sorry, sempat sentuh support gitu ya di kisaran 5.600, terus kemudian ini dia mantul nih ke 5.775. Kalau Om Ben ngelihat dari Astra Internasional ini, apakah bakal lanjut nih penguatannya ke level-level, soal level-level di atas, soalnya ada gap ya kalau kita lihat di sini di Iya, kisaran iya, iya. 6.000 nih, ada gap kecil nih. Bisa nggak nih kira-kira buat nutup gap nih? Kalau saya lihat kemungkinannya malah koreksi ya, malah koreksi dulu. Mm-mm. Apalagi hari ini asingnya net sell, asingnya net sell hari Ya. ini ya, asingnya net sell ini saya lihat di Broksumnya asingnya net sell, ya berharap dia gak jebol dari 56 aja ya.
Karena kalau Hmm. ini kan ada technical rebound ya, dia technical rebound, tapi problemnya adalah dia menguji area 6.000, area 5.900 sudah 2 kali ini. Sudah 2 kali ya. Ketika di Oke. area 5.900 di tanggal 25, saya coba lihat tanggal 25 dia net sell lagi nggak? Eh Hmm. ya tanggal 25 pun masih net sell ya. Hmm. Dan 25 sampai Hmm. sekarang posisinya masih net sell gede-gedean ya. Kalau saya pribadi untuk Astra Internasional dengan kalau saya kan memang penganut TA ya, TA dan inflow ya. Saya melihat seperti ini Iya. saya lebih baik skip dulu untuk Astra Internasional ya karena Oh, posisinya begini oke. ya. Ya posisinya begini, tapi buat teman-teman yang aliran investor ya mungkin punya view yang berbeda ya karena mungkin teman-teman berpikir wah ini harganya turun, saya melihat earningnya ke depan bagus ya, ini berarti ada potensi diskon ya, diskon harganya saya mulai cicil beli. Tapi buat saya pribadi yang aliran bukan fundamental, saya skip dulu ya, saya skip dulu untuk saham ini ya karena Oh, ini oh, oke. pembentukannya masih fase pembentukan downtrend alias belum ada potensi reversal ya. Ketika nanti ada reversal baru saya memutuskan untuk masuk lagi ya. Tapi kalau Hmm. masih outflow asing gede banget seperti ini saya skip dulu ya. Ini saya dari tanggal 25 sampai 31 Hmm. aja, aslinya dari broker AK aja udah jualan 264 miliar ya. Hmm. Kemudian ada set P 73 miliar, KC 37 miliar, CC 29 miliar. Sedangkan bayarnya YO cuma 55, RX 27, BB 21 miliar. Jadi bener-bener jomplang banget ya. Nah, ini kalau begini saya skip dulu deh. Hmm. Ya, seperti Distribusi itu. gitu ya, Ya, indikasinya ya berarti ya, Om ya. Ben. Mm-mm. Oke, Om Ben, ini ada yang bertanya tentang emiten emas nih, MDKA gitu. Emas dan koper ya berarti ini. Ini gimana nih? Karena kan kalau kita lihat mungkin bukan cuma MDKA ya, ada Antam juga, ada Harta Dinata ya yang bergerak di bidang emas gitu ya, komoditi emas. Karena kalau kita lihat harga emas acuannya juga udah beberapa kali sentuh 2000 lagi gitu. Nah, ini kita udah harus akumulasi atau bagus buat scalping nih Om Ben, emiten-emiten emas. MDKA ya, MDKA ini, wah Mm-mm. koreksinya dalam juga ya MDKA ya. MDKA Lumayan nih Om saya Ben. lihat area supportnya harusnya di area 2000-an ya, 2000-an itu area krusial ya. Itu nggak boleh jebol sih itu. Menurut saya kalau di area segitu ada potensi technical rebound dulu ya. Ada technical rebound dulu dan dengan adanya seller yang gede di MDKA ya, menurut saya sih harga emas mau naik pun tapi kalau sellernya masih gede ya nggak akan ngefek ya karena teman-teman harus ngerti pergerakan harga itu dipengaruhi oleh buyer dan seller. Ketika outflow-nya besar, maka ya menurut saya ya saya lebih memilih untuk main aman ya. Ketika ada buangan besar terjadi ya saya lebih memilih untuk wait and see dulu ya, wait and see dulu. Itu untuk MDKA sih. Jadi saya lebih nunggu kalau misalnya dia di area 2000-an ya ada rebound-rebound ya bolehlah ya itu kita masuk ya seperti itu. Itu MDKA. Emas Mm-mm. apalagi si Arci. Ada Archie, ada HRTA, tapi kalau HRTA kan emas perhiasan ya dia. Iya, 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 iya. Nggak terlalu ngikut ya. Arci, Iya. Arci ini eh wah Arci ini kayaknya juga agak serem nih. Archie ya, Arci Archie. menurut saya selama nggak turun dari 370-an, oke lah ini. Oke, bisa bisa spekulasi di area sini ya, di 370-an. Kalau lihat masih ya masih ada chance ya Arci ini. Ya, masih 50-50 lah. Jadi boleh lah ya di area 370-an ini cari pantulan di sini Arci. Kemudian emas BRMS ya paling ya. Iya, ya, BRMS. Tadi juga ada yang nanya tuh BRMS gimana katanya. Sama Antam nih barusan kok Antam Oh ya, katanya moga-moga nggak nyangkut di ya Antam ya. BRMS kita lihat bentar. BRMS ini ya Sideways nih 186 lah kayaknya nih. kira-kira lah. 186 lah area-area Support situ. ya. Cuman resistnya di area 200 ya. Ini juga masih arahnya masih belum kelihatan, masih sideways sepertinya ini BRMS. Ya, cuman memang kalau ngomong area buy yang demand-nya di mana di 170-an sebenarnya. Ya, ada MA 200 di sana, ada support di sana. Cuman ya kalau teman-teman mau nyicilin boleh lah ya. Tapi di harga sekarang sih
mendingan nunggu antara dia breakout ke atas atau memang menguji support lagi ya. Jadi ini juga saya masih wait and see dulu BRMN seperti itu. Antam kita lihat, wah Antam ini di area support nih, Antam nih mantul. Iya, ini year to date low loh. Iya, itu yang perlu dipertimbangkan. Ini kalau sampai jebol ke bawah ya, wah ini dalam ya bisa koreksi sampai ini. Lumayan 1.500 ini. Nah jadi kalau memang mau masuk, menurut saya teman-teman harus mulai masuk dengan lot yang kecil dulu ya, jangan terlalu agresif lah. Ya karena lihat dari chartnya begini ya, dari chartnya dia lagi turun begini. Saya sih sejujurnya kurang tertarik dengan saham yang begini, karena lebih baik cari yang trennya jelas ke arah naik atau reversal dulu ya, seperti itu. Oke, siap. Jadi saham-saham yang dipilih Om Ben ini untuk scalping hingga akhir tahun nanti ya, hingga Desember gitu. Ini ada di saham-saham yang mana nih? Tapi sebelum itu, Om Ben ngelihat bakal ada Santa Claus Rally nggak sih di tahun ini? Kemungkinan sih ada, cuman nggak terlalu gede ya, karena kita ngerti pergerakan harganya udah nggak terlalu volatile lah ya, artinya harga sahamnya udah di situ-situ aja ya. Jadi menurut saya ya ada chance sih terlalu ada, cuman mungkin nggak terlalu gede. Ya kalau saya sekarang yang saya lagi pantau ini, disclaimer on ya, ini pantauan saya pribadi, saya lagi suka saham Meta ya, saham Meta ya. Kalau dia di bawah 250-an ya, saya masih terus kolek ya di area. Sebenarnya diskonnya kemarin ada di area kemarin sih, cuman saya kemarin belum berani beli banyak ya, karena takut ya, ini pergerakannya sangat volatile dan beatnya kadang-kadang hilang-hilang ya, seperti itu Meta. Jadi saya baru nyendal kemarin di area 220, malah mantul ya, hari ini. Saya hari ini ada nambah di 230-an ya, jadi average saya di sekitar 226 lah ya, sekitar segitu ya. Jadi saya lihat dari browsingnya hari ini akupnya bagus ya, bagus banget ya, dan candle-nya pun hari ini juga bagus ya, jadi ada potensi lah ya. Cuman memang di sekitar 250-an itu mulai ada seller lagi, jadi belinya bukan di area situ, jadi belinya di area bawah ya. 230 sampai 210 itu area beli sih sebenarnya, itu area beli ideal lah ya. Dan secara chart ini sedang ngebentuk inverted head and shoulder ya, semoga benar-benar jadi ya chartnya ya, dan benar-benar bagus sehingga bisa break dan lanjut rally sampai ke 300-an. Kalau saya tuh di Meta ya, di Meta. Kemudian ya paling kalau mau ya semodel ya kayak brand BRPT itu bisa dipantau, masihan tuh masih cukup oke. Lalu ada lagi brand BRPT ya. Ya, BNB. Kalau cuan kan udah kena UMA, jadi mungkin udah lebih kalem ya, udah lebih kalem seperti itu. Nggak bisa terlalu gara-gara udah di UMA ya Om Ben. Nah ini teman-teman kayaknya ada yang nyangkut di PTRO nggak nih? Iya, ada yang bahas tuh tadi Om Ben, ada yang pengen dibahas katanya, tolong dong katanya. PTRO ya, kencang juga soalnya dia tuh kemarin. Iya, kemarin sadis sih, kemarin sadis bener menurut saya ya. Coba saya lihat hari ini budget setternya siapa. Kemarin tiba-tiba sesi 2 arah ya, kemudian terus diguyur kenceng banget ya, guyurannya kenceng banget. Hari ini ya keluar jam 12 berita bahwa emiten Pak Prajogo menyangkal ya akuisisi saham PTRO ya. Saya berpikir ini bakal langsung longsor ke bawah ya. Tapi ternyata ya setelah open sesi dia sempat turun dari 3890 atau 39 ke area 3.800-an. Dia langsung turun dibanting ke bawah seperti itu, tapi tinggal longsor. Ada yang jagain dan bahkan dipantulin sampai 4.160 ya. Dan kemudian closing di 3870. Kalau dilihat bayarnya itu menarik banget karena ternyata ada broker LG yang ngumpulin sebanyak 7 miliar di average 3.900. Jadi ini ya yang saya mau tekankan buat teman-teman ya, news itu terkadang itu bisa ngeprank kita juga ya kan. Ada news ya dibanting malah dinaikkan ya, malah diakumulasi. Jadi ya ini yang sedikit unik ya. Yang kemarin newsnya ya, ada news ya langsung digas ke atas, jualan di atas ya, distribusi gede-gedean di atas, dibanting sampai merah ya. Ini sadis banget sih. Dari 4.900 closingnya di sekitar 3.000
3.800 lagi ya. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa di area 3.800 sampai 3.700 itu ada area support di sana karena ada yang ngumpulin ya. Nah, itu jadi pantauan saya ini saham ini menariknya karena apa ya? Karena kenapa ketika ada news jelek malah ada yang ngumpulin lagi. Nah, berarti kan ke depannya bisa terjadi sesuatu hal gitu ya. Maksudnya karena ada yang ngumpulin, pasti yang ngumpulin ini juga ngerti sesuatu dong. Dan ini bukan retail. Saya lihat pasti bukan retail karena sangat dominan sekali. Bayar pertama LG dengan 7 miliar, bayar kedua HP dengan 1,9 miliar dan dua sekuritas itu bukan sekuritas retail rata-rata. Banyak institusinya. Berarti memang mungkin ada sesuatu yang kita nggak ngerti ke depannya. Ya, dan mungkin banget kan setelah harga sahamnya naik lagi ke 4.500 tiba-tiba jadi akuisisinya. Nah, ini kan yang terjadi seperti itu ya, banyak prank-prank ya. Makanya saya anjurkan teman-teman jangan melulu lihat news yang ada, tapi kita combine dengan chart ya, dengan Broksum ya, dengan inflow yang terjadi apa. Ya karena newsnya boleh jelek, tapi kalau ada inflow ya menurut saya itu malah time to buy. Newsnya boleh bagus. Contoh ini teman-teman banyak nanyain kan kenapa GGRM kemarin LK-nya bagus rontok ya. Terus ada saham lagi tunggu keluar LK Q3 bagus malah rontok minus 10%. Hari ini ada juga saham apa lagi tadi. Dan yang terjadi seperti itu ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena mungkin market maker-nya memanfaatkan keluarnya LK3 Q3 ini untuk jualan. Nah, dengan adanya seperti itu, maka kita bisa berasumsi, oh ternyata kita nggak boleh FOMO. Ya kan? Kita nggak boleh FOMO nih. Karena apa? Bisa jadi terjadi seperti itu. Keluar sentimen bagus malah dipakai untuk distribusi. Keluar sentimen jelek malah akumulasi. Ya, di sini kita belajar bahwa jangan telan mentah-mentah news. Gitu loh. Ya, jadi pelajari. Contoh seperti GGRM ya. Kenapa ada koreksi? Kenapa market maker-nya malah memutuskan ngebanting ketika LQ3-nya keluar? Ya, mungkin karena mereka udah merasa ngumpulin barang banyak dan ini saatnya yang tepat ketika retailnya FOMO, ya udah dipakai untuk jualan. Jadi hati-hati dan jualannya cukup kenceng banget ya dan hari ini bikin hampir bikin lower low ya. Tadi jarum di 23 ribuan ya. Nah, dan coba saya lihat hari ini ada jualan nggak sih? Ya, hari ini masih jualan ya. Hari ini broker BB masih jualan. Nah, itu harus hati-hati tuh. Ya, harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Jangan FOMO ya. Ini jangan FOMO lah ya. Semoga bisa bertahan di area 23.000 ya. Kalau nggak bisa, ini bisa turun sampai 21 ribuan ya. Hati-hati ya dengan distribusi gede seperti ini ya. Jadi, teman-teman harus paham bahwa tidak semuanya ya. Kita kan ngomong loh, fundamentalnya bagus kok harganya turun. Kita ngomong fundamental, berarti kita ngomong jangka panjang ya. Jangka panjang. Kalau udah teman-teman bahas soal laporan keuangan, cari sentimen, berarti itu manfaatkan momentum aja. Ketika harga bergerak naik ya manfaatin momentum aja. Kalau laporan keuangan keluar kalian memanfaatkan untuk investasi itu menurut saya telat. Ya, telat banget. Karena apa? Mungkin harga udah bergerak naik ya, udah rally ya, udah rebound ya seperti itu ya. Jadi perhatikan baik-baik jangan sampai teman-teman belinya pakai fundamental tapi dipakai untuk main pendek. Ya, hati-hati ya karena terkadang ya ini yang terjadi market ini tricky banget ya. Ya seperti yang saya jelaskan lah ya soal laporan keuangan, soal sentimen-sentimen malah bertolak belakang semuanya seperti itu ya. Oke. Mantap. Itu juga sekaligus jadi tips and trick ya untuk scalping di kala market yang lagi koreksi-koreksi kayak gini ya berarti ya Om Ben. Betul. Dan juga tips dan trik lainnya dari tadi udah banyak banget dikasih saham-saham dan juga sektor-sektornya juga udah sempat kita bahas tadi. Bagi yang telat ya jangan lupa nontonnya via Instagramnya Sukor, via YouTube dan juga via Spotify. Dan yang belum bertransaksi dengan aplikasi Spot jangan lupa bergabungnya via ifom.sukorsekuritas.com. Nah ini ada cuan troopers yang bilang aku suka yang FOMO nih katanya nih. Wah, kalau FOMO mah bisa ini ya. Bisa nyangkut ya Om Ben ya. Ya, hati-hati aja. Ya, siap. Jadi nanti cuan troopers jangan lupa dinonton ulang lagi ya. Ini supaya tips dan triknya dan untuk emiten-emiten yang tadi udah disebutin sama Om Ben ini bisa jadi satu masukan nih untuk bertransaksi di pekan ini mungkin dan kedepannya hingga akhir tahun 2023.
Udah lewat sejam Om Ben, nggak berasa ngobrol-ngobrol sama Om Ben. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Thank you banget Om Ben Ya, sudah mau sharing nih di akhir bulan Oktober, pas banget. Besok sudah masuk bulan November. Thank you banget buat waktunya Om Ben. ya, sama-sama, sama-sama. Dan juga thank you untuk para Cuan Troopers yang menyaksikan pada malam hari ini. Saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Bye-bye. Dah.